Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang transfusi darah, yaitu pada mata kuliah keperawatan klien dewasa. Jadi, Anda akan belajar tentang penjelasan modul praktikum, yaitu keperawatan klien dewasa. Pada seorang perawat, dituntut untuk mampu melakukan transfusi darah pada keadaan-keadaan pasien memang diindikasikan untuk transfusi ini, misalkan pada HB yang turun atau bagian-bagian darah yang memang berkurang pada pasien pada keadaan-keadaan patologis yang ada pada pasien. Jadi ini adalah transfusi darah untuk modulnya, kemudian petunjuk penggunaan modul. Silakan Anda baca modul ini, Anda pelajari video ini, kemudian ketika pelaksanaan praktikum Anda mampu dengan benar melakukan transfusi darah. Kemudian Anda juga bisa menggunakan atau membaca referensi lain yang mendukung ya tentang anatomi fisiologi, kemudian patofisiologi dan sebagainya yang berhubungan dengan transfusi. Kemudian jika ada pertanyaan, Anda bisa menjawab pertanyaan. Jika tidak, berarti tidak usah. Kemudian, selain praktikum di laboratorium dengan pengawasan, Anda juga dapat melakukan latihan mandiri di rumah maupun di laboratorium secara perseorangan atau kelompok. Silakan Anda boleh menggunakan laboratorium yang ada di kampus untuk melatih kemampuan Anda dalam melakukan transfusi darah. Kemudian, model praktikum ini dapat Anda gunakan sebagai acuan dan panduan juga dalam pembelajaran laboratorium maupun latihan mandiri. Tujuan umum dari penjelasan modul ini yaitu mahasiswa mampu melakukan transfusi darah dengan benar. Kemudian tujuan khususnya adalah setelah mengikuti praktikum, mahasiswa memahami tentang definisi transfusi, kemudian memahami tujuan transfusi, maaf ya ini salah ketik ya. Definisi transfusi, memahami tujuan transfusi, jenis-jenis transfusi darah, dan melakukan transfusi darah dengan benar. Dan dengan benar atau tepat ya. Nah, kita belajar dulu tentang definisi dari transfusi. Apa itu transfusi? Jadi, transfusi adalah memasukkan darah lengkap atau komponen darah ke dalam sirkulasi vena. Jadi ingat bahwa tindakan ini adalah tindakan yang harus dilakukan dengan hati-hati. Karena ini bukan tindakan yang sepele ya, ini adalah tindakan invasif, di mana keadaan pasien harus TTV-nya harus bagus, baik, dan juga ada efek samping yang harus perawat pahami ketika melakukan transfusi darah ini. Jadi tindakan ini harus dengan prosedur yang tepat, teliti, ya karena memang resiko yang ditimbulkan ketika transfusi ini pasien bisa mengalami efek samping atau tidak, gitu ya. Kemudian tujuan apa? Tujuannya transfusi yaitu memenuhi kebutuhan sel darah, misalkan eritrosit, leukosit, trombosit, plasma, atau protein tubuh, atau yang lain. Jadi ini adalah tujuan dari transfusi darah. Kemudian khusus, misalkan tujuan khusus dari transfusi misalkan adalah mengembalikan volume darah, misalkan perdarahan hebat. Jadi misalkan pada pasien yang kecelakaan kemudian fraktur gitu ya, maka banyak kehilangan darah, maka dibutuhkan transfusi untuk mengembalikan volume darah yang telah hilang tadi karena fraktur. Kemudian mengembalikan kemampuan darah membawa oksigen, misalkan pada pasien-pasien yang kekurangan HB dan sebagainya. Memberikan protein faktor plasma, misalkan ada faktor hemolitik, ada AHF atau faktor 7 atau konsentrasi trombosit yang mencegah atau mengobati perdarahan, misalkan pada pasien-pasien dengan demam berdarah atau DBD. Kemudian, bagaimana pemilihan dari donor darah atau pemilihan donor darah ya, pendonor ya maksudnya ya, pemilihan donor darah atau pendonor, ada kriteria-kriteria tertentu yang harus diperhatikan ketika seseorang bisa menjadi pendonor, yaitu tidak boleh memiliki riwayat hepatitis ya, hepatitis. Kemudian juga HIV tidak boleh, harus bebas ya,
kemudian jantung mungkin ya, ini mesti dipertimbangkan, kemudian kanker berat, asma berat, gangguan pembentukan darah atau kejang, dan lain-lain. Jadi PMI Palang Merah Indonesia memiliki syarat atau penyaring ya, atau untuk kriteria-kriteria khusus untuk bagaimana seseorang boleh menjadi pendonor atau tidak. Atau biasanya diambil dulu darahnya, kemudian dicek di laboratorium apakah mengandung hepatitis, HIV, dan lain-lain, sehingga apakah layak untuk dijadikan pendonor atau tidak. Darahnya itu layak diberikan kepada orang lain atau tidak. Kemudian, misalkan jika pendonor ini mengalami malaria atau pernah terkena malaria atau sedang hamil, maka ditunda dulu. Nah, kemudian misalkan pembedahan atau anemia, tekanan darah tinggi, nah kemudian atau tekanan darah rendah atau mengkonsumsi obat-obat tertentu. Jadi ada screening gitu ya, atau penyaringan ya, atau menyeleksi gitu ya, apakah calon pendonor ini layak atau tidak. Jadi ditanyakan dulu, kemudian ditensi atau TTV-nya bagaimana dan sebagainya. Kemudian ini adalah komponen darah yang harus kita tahu ya sebelum kita membahas tentang contoh-contoh darah yang akan didonorkan. Jadi kalau misalkan darah itu didiamkan gitu ya, maka sebentar. Nah, ini. Misalkan darah itu didiamkan gitu ya, maka darah itu akan membentuk lapisan seperti ini. Nah, ini adalah komponen-komponen darah. Misalkan diendapkan gitu ya, yaitu ada plasma, ada platelet, kemudian ada white blood cell, ada red blood cell, dan sebagainya. Jadi ini adalah bagian-bagian darah jika darah itu didiamkan dan akan mengendap. Makanya itu Anda harus tahu apakah darah itu perlu dibolak-balik dan sebagainya, karena jika didiamkan darah itu akan mengendap dalam keadaan tanpa zat tambahan gitu ya. Dia akan alami seperti ini. Maka Anda harus tahu prosedur cara penyimpanan, cara pemberian, dan sebagainya. Ketika Anda mengetahui konsep ini, salah satunya juga kita mereview kembali ketika Anda pengambilan darah vena untuk sampel pemeriksaan, maka tabung Anda juga harus tepat, apakah dengan koagulan atau antikoagulan dan sebagainya, karena akan mempengaruhi dari komponen darah ini dan juga hasil yang akan dipresentasi atau direpresentasikan atau hasil dari pemeriksaan darah itu. Kemudian indikasi pasien transfusi, ini kita melihat dari konteks penyakitnya ya, tidak sakit begini ya, tapi biasanya HB juga kurang dari 9, kemudian preoperasi dengan iskemia HB kurang dari 8, kalau dengan iskemia maka HB kurang dari 10. Jadi kita lihat lagi dengan kondisi klinis pasien karena tidak sakit seperti ini. Ya, jadi kita harus tahu dengan kondisi-kondisi tertentu tidak harus begini ya, karena ada fleksibilitas. Nah, ini kita akan membahas tentang jenis-jenis produk darah. Nah, ini pertama saya akan membahas tentang WB atau whole blood atau darah yang memang komplit isinya. Jadi diambil gitu ya dari pasien atau pendonor, kemudian di-screening, oke, bagus semua, maka kemudian darah itu akan diberikan langsung. Yang meliputi apa? Eritrosit, trombosit, faktor pembekuan labil, dan sebagainya. Volume ini bisa berubah-ubah ya, tergantung dari kebutuhan dan juga kebijakan dari PMI ya, ada yang 250 mili, 350, 450, dan sebagainya. Anda harus paham karena bisa berbeda-beda. Nah, indikasinya ini adalah menggantikan volume darah dan semua produk darah. Misalkan sel darah merah, plasma, protein plasma, trombosit segar, pembekuan, kemudian HB post transfusi biasanya 450 mili ini sekitar 0,9 atau 0,1 gram ya per desiliter. Jadi bisa dalam peningkatan hematokritnya itu bisa 3 sampai 4% dari jumlah yang diberikan. Nah, ini diberikan dalam waktu 4 jam ya. Tapi whole blood ini kembali ya bahwa kita harus tahu bahwa kita harus paham bahwa pemberian transfusi itu memiliki efek samping yang tinggi, jadi harus hati-hati.
Nah, yang kedua adalah PRC atau Packet Red Cell atau darah merah pekat DMP. Nah, seperti ini bentukannya ya. Anda lihat ya, ada etiket yang harus Anda perhatikan semua produk darah, yaitu dari barcode-nya, kemudian golongan darah, resusnya, kemudian ada nama pasien, ya, kemudian nomor rekam medik dan sebagainya. Anda harus teliti betul karena ini adalah tindakan yang sangat perlu ketelitian ya dan harus diwaspadai dan dipantau pasiennya. Isi dari PRC yaitu eritrosit, volumenya bisa ini ya, atau 50 sampai 300 mili atau bisa berbeda dari ini karena melihat kebutuhan. Kemudian ini jika mendapatkan nilai hematokritnya 70%. Peningkatan HB dan hematokrit pas transfusi DMP biasanya sama dengan 450 mili darah lengkap. Nah, jadi ini manfaatnya mengurangi volume transfusi. Jadi kalau misalkan pada pasien ini tidak terlalu membutuhkan volume darah yang besar, tapi dia hanya fokus pada eritrositnya. Jadi sudah disaring atau dipilih oleh tim ya dari laboratorium bahwa yang dibutuhkan adalah fokus ke eritrositnya, tidak perlu volume darahnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jenis misalkan TC atau trombosit pekat ya, warnanya agak kuning begini, beda dengan yang tadi. Kalau tadi warnanya merah pekat ya, kalau ini warnanya seperti ini. Nah, ini komponennya adalah trombositnya sedikit trombosit, sedikit leukosit, eritrosit dan plasma. Meningkatkan trombosit pas transfusi misalkan 5.000 sampai 10.000 ya unit per liter. Kemudian urtikaria. Oh ya, ini ada efek samping ya, urtikaria, menggigil, demam, lalu imunisasi antigen dan sebagainya. Sebelum saya lanjutkan ke jenis-jenis dari transfusi, Anda harus paham dulu bagaimana standar operasional prosedur atau prosedur di lapangan cara penyimpanan darah. Apakah itu harus di-chiller atau dibekukan ya, ataukah di bawah gitu ya, karena perbedaan-perbedaan itu bisa mempengaruhi komponen dari darah itu sendiri. Nah, dan juga cara memberikan kepada pasien. Apakah ketika dari beku itu harus di bawah dulu 24 jam misalkan, kemudian direndam dengan air yang suhu ruangan misalkan. Nah, gitu ya. Jadi Anda harus paham bagaimana prosedur untuk penyimpanan darah di ruangan. Karena ada darah-darah tertentu, produk darah tertentu itu yang harus segera diberikan, waktunya sangat pendek. Karena tadi ada komponen-komponen darah yang cepat sekali rusak. Jadi harus segera diberikan ya dari PMI itu, atau masa dari menetes ya dari tetesan infusnya atau transfusi setnya, maaf transfusi setnya itu harus satu kantong habis berapa menit atau berapa jam ya, karena akan sangat mempengaruhi kualitas dari produk darah itu. Seperti itu. Kemudian ada FFP atau plasma beku segar ya. Ini misalkan adalah faktor pembekuan labil, ada faktor 5, 8, kemudian volumenya 150 sampai 220 ml. Di sini misalkan ada meningkatkan faktor pembekuan labil jika kriopresipitat tidak ada, cocok pada golongan ABO dengan eritrosit pasien. Ditransfusikan dalam waktu 6 jam setelah dicairkan. Jadi ini biasanya beku ya, karena itulah harus dicairkan dulu ya. Di lapangan ada yang direndam dulu dengan air suhu ruangan dan sebagainya. Anda lihat prosedur di lapangan. Nah, ada efek sampingnya yaitu urtikaria, menggigil, demam, dan hipervolemia. Tergantung dari keadaan pasien ya. Bagaimana, makanya Anda harus tepat, harus paham betul dan harus teliti. Kemudian ada lagi faktor pembekuan darah dan kriopresipitat. Tadi yang tanpa krio, yang ini dengan krio. Ini misalkan faktor pembekuan yang ke-8 ya, ada ke-13, ada faktor van Willebrand pada kasus ini ya, kasus ini, kemudian fibrinogen dan sebagainya. Misalkan pada kasus hemofilia, van Willebrand disease dan sebagainya. Efek sampingnya ada urtikaria, menggigil, demam dan hipervolemia. Tapi ini jarang ya diberikannya karena kasusnya pun ya sedikit gitu ya, tapi ada. Nah, baik, kita akan menuju ke SOP-nya, standar operasional prosedur transfusi darah. Saya mengingatkan kembali bahwa setiap
fase pada Perasat seorang perawat itu meliputi 4 bagian, yaitu prainteraksi, interaksi, kerja, dan terminasi. Jadi pertama, prainteraksi yaitu cek program terapi medik, ya, apakah pasien ini membutuhkan transfusi atau tidak. Kemudian persiapan alat, yaitu unit darah lengkap, ya, sesuai dengan golongan darah, kemudian resusnya, barcode, nomor register, dan sebagainya. Double cross check Anda sendiri dan teman, ya, bagaimana prosedur di lapangan atau di ruangan. Anda cross check sendiri, juga cross check dengan teman, ya. Kemudian transfusi set, kemudian salin normal NaCl 250 atau 500 menyesuaikan di lapangan. Kemudian ada premedikasi jika ada. Jadi jika ada premedikasi, kadang ada pasien-pasien tertentu yang diberikan premedikasi sebelum diberikan transfusi. Biasanya obat-obat dilakukan, dimasukkan atau rutenya bisa drip, ya. Nanti tergantung dari kondisi pasien, ya. Jadi ada obat premedikasi atau tidak. Tiang infus, kemudian advokat yang besar, ya, ukuran 18 atau 19 jika belum terpasang. Kemudian alkohol swab, plester, sarung tangan bersih, pengalas, handuk jika diperlukan, alat tulis, label pemasangan infus, kemudian Anda mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar WHO dan nursing kit untuk pengukuran TTV. Kemudian fase interaksi menjelaskan, selamat pagi Bapak Ibu, salam terapeutik, ya, itu ya. Kemudian nama perawat, saya akan melakukan memberikan darah atau produk darah kepada Bapak atau Ibu. Anda Bapak namanya siapa? Kalau pasiennya sadar, berikan kesempatan pasien untuk mengungkapkan namanya. Jadi bukan Anda yang Bapak, Pak Yono, bukan begitu, tapi Bapak namanya siapa, gitu ya. Itu kalau pasien sadar, kalau tidak berarti Anda mengecek. Cek gelang pasien, nama, register, barcode-nya, ya, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Jelaskan prosedurnya, tujuan transfusi apa dengan bahasa awam, kemudian inform consent, sediaan pasien, kontrak waktu, pasien dan keluarga, kemudian menjaga privasi dan atau tutup tirai. Kemudian fase kerja, pantau TTV klien pasien, ya, tekanan darah, RR, suhu, meletakkan alat dekat pasien. Bagaimana jika pasiennya TTV-nya tidak normal, misalkan pasien panas, maka Anda lapor dulu ke tim medis, ya, dokter, ya, apakah perlu diresepkan, biasanya diresepkan obat penurun panas, pasien nunggu panasnya turun dulu, suhu normal dulu baru diberikan. Jadi Anda tidak boleh melakukan atau meneruskan transfusi darah jika TTV pasien tidak normal. Anda harus lapor dulu. Nah, kemudian yang bagian kuning ini adalah prosedur pemasangan infus. Saya tidak membahas itu, ya, karena ini adalah sebenarnya kompetensi di awal, kompetensi dasar. Nah, kemudian jika pasien terpasang infus, nanti kita akan skenarionya adalah pasien sudah terpasang infus. Jika pasien, jadi begini, jika pasien sudah terpasang infus, maka Anda tinggal merubah atau mengganti set infus itu dengan set transfusi. Gitu saja, karena ada perbedaan. Tapi jika pasien belum terpasang infus, maka Anda harus memasang cairan NaCl dulu, ya. NaCl dulu biasanya dipakai, ya. Kemudian Anda langsung pasang dengan transfusi set. Jadi tidak perlu mengganti, ya, tidak perlu 2 kali kerja. Jadi saya ulangi, kalau belum terpasang maka Anda langsung memasang IV line dengan transfusi set dengan NaCl. Kalau misalkan sudah terpasang, maka pastikan advokatnya besar, ya, kemudian Anda ganti transfusi infus set tadi dengan transfusi set, gitu. Kemudian, ya, ini kemudian periksa kantong darah, periksa kembali kesesuaian antara identitas pasien dengan kantong darah. Nah, bagaimana hasil darah merahnya, apakah ada bahan asing, expired-nya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana keefektivitasan dari darah tersebut, berapa lama diberikan maksimal agar tidak rusak, ya, bagian-bagian darahnya. Pastikan identitas pasien, Pak, betul tadi saya cek, ya, Pak, ini nomor Bapak, ini registernya Bapak, misalkan Bapak Suwono, saya cek, ya, Pak, ini Anda perlihatkan pada pasien, ini darah Bapak Suyono, golongan darah O, golongan darah O dengan resus positif atau negatif misalkan, ya. Jadi harus cross check, dan cross check, ya. Ini bukan tindakan yang sederhana. Kemudian setelah pada
NaCl yang sudah terpasang dengan transfusi set, jika ada premedikasi maka Anda berikan dulu, kemudian dengan drip misalkan ya sampai habis, kemudian Anda ganti dari NaCl tadi, Anda tancapkan ujung dari portnya transfusi set ke kantong darah. Kemudian Anda buka klem transfusi, masukkan darahnya dari cairan kantong darah masuk ke selang transfusi set. Kemudian jangan ditinggal dulu, atur kecepatannya ya. Kemudian Anda alirkan perlahan 5-10 menit pertama. Nah, Anda cek apakah pasien terjadi reaksi alergi. Hati-hati. Nah, apakah ada menggigil, mual, gatal, takikardi, dan sebagainya. Pasien muntah, dan sebagainya. Anda harus waspada. Nah, jika terjadi reaksi itu bagaimana? Maka hentikan transfusi, dimatikan, kemudian kalau perlu dicabut ya selang transfusinya, langsung ganti dengan infus set, selang set yang NaCl ya, kemudian lapor ke dokter bahwa ada reaksi alergi pada pasien. Jadi harus dipantau pada 15 menit pertama. Ya, selama 15 menit pertama harus dipantau karena kita tidak tahu efek samping pada transfusi ini bagaimana. Pasien itu berbeda-beda. Nah, Anda TTV ya, TTV pada 15 menit pertama tadi, kemudian jika sudah selesai tidak ada masalah, maka Anda ganti lagi set transfusinya dengan NaCl atau kantong darahnya Anda ganti dengan kantong NaCl dengan teknik aseptik. Kemudian setelah selesai, Anda lepas sarung tangan, kemudian di tempat sampah untuk alat medis dan terminasi. Pasien dirapikan, akhiri kontrak, dan cuci tangan 6 langkah. Dokumentasikan waktu pemberian darahnya kapan, tanda-tanda vitalnya bagaimana, jenis darah, nomor unit darah, nama perawat, dan nama lengkap, dan tanda tangan. Baik, saya akhiri. Seperti itu, silakan Anda terapkan praktikum ini ya, transfusi ini dengan penuh tanggung jawab bahwa kita ingat bahwa kegiatan atau tindakan transfusi darah ini bukan tindakan yang sepele. Ini adalah tindakan yang sangat-sangat beresiko dengan berbagai macam efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh pasien. Jadi Anda harus waspada. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.